masakan aku gitu. Terus aku upload lah di Instagram. Itu tujuan uploadnya itu cuman buat dokumentasi pribadi. Itu sih dadakan sih. Jadi emang kita mau masak apa hari itu, ya udah hari itu yang dijadiin. Coba lihat di konten, nggak ada estetik harus dirapihin dulu. Yang berantakan ya udah biarin aja. 3 bulan Februari dari editor Gramedia dia DM izin resep-resep yang ada di Instagram dibikinin bentuk buku dengan aku sebagai penulis. Karena gini, kadang-kadang ada brand yang mau kita jadi kayak dia karakternya. Maksudnya dibayar pakai produk atau dibayar pakai uang? Banyak kan uangnya. Minyak goreng panas tuh. Betul, lagi pas posisi mendidih. Nah itu ngegelinding sendiri dia. Itu kan, nah itu yang mungkin ya Allah ulang itu kan ya. Selamat malam rekan-rekan GDA Kreatif. Hari ini masih di Uncle House. Kita ketemu YouTuber, influencer, apalagi yang namanya tukang kue, selebgram, tiktoker, semua deh dia punya. Tukang masak. Tukang masak ya kan, tukang buku resep ya kan, berkebun terus jadi masakan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, banyak ya Bu. Banyak job desk-nya. Ya siap. Ini sebelah saya namanya Bapak Ibu Nur Halimah. Wiwi. Oh, Wiwi namanya? Wiwi siapa? Wiwi Nur Halimah. Bener kan Nur Halimahnya? Ya guys, namanya Wiwi Nur Halimah. Mbak Wiwi Nur Halimah ini adalah yang tadi udah dijelasin tadi di depan tuh. Nah, kita mau cerita tentang kesehariannya ngapain sampai followernya luar biasa besar loh untuk TikTok, YouTube dan Instagramnya lumayan besar. Nah itu dia konten-kontennya, ide konten-kontennya, gimana memulainya. Buat orang yang kayak saya nih yang baru nih, mesti banyak belajar dan pansos sama beliau. Jadi ya kita mulai aja ceritanya. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya. Tuh gimana tuh Mbak awal mulainya dulu? Sebelum itu kita cerita dulu backgroundnya apa nih? Backgroundnya ibu rumah tangga, tukang jemput anak sekolah. Soalnya yang nganter bapaknya. Terus apa ya? Asal mulanya sih pedagang. Oh? Pedagang apa? Pedagang offline. Pedagang offline. Dagang apa awalnya? Dagang apa aja, palu gada. Pokoknya dagangnya palu gada. Apa lu mau gua ada, buah ada, perabotan ada, frozen ada. Terus waktu zaman COVID, masker, hand sanitizer, pokoknya apa aja ada. Banyak juga duitnya kan? Banyak duitnya semua ada kan? Biasanya aja orang menggeluti satu hal dia banyak hal. Nah terus tiba-tiba kenapa jadi ke konten nih? Terus kontennya menjurus ya? Langsung ya udahlah, kontennya adalah memasak gitu. Oh jadi ceritanya tuh panjang tuh. Boleh, mau 2 jam apa? Iya, jadi gini, awal mulai kan biasa dagang nih, kan? Nah, akhir tahun 2021 itu kena tipu. Kena tipu investasi bodong lah. Jadi duit untung, duit modal, simpenan, semua tuh diinvestasiin. Waduh. Terus akhirnya kena tipu. Berapa Mbak? Kurang lebih ya 20-an juta. Oke, lanjut. Hilang lah tuh semua uang ya kan. Waktu itu zaman COVID, suami juga kan masih WFH. Ya. Work from home. Nah akhirnya udah tuh pas habis kena tipu down lah. Nggak mau keluar rumah, udah di dalam kamar, bingung mau ngapain kan. Udah gitu, bulan Februari 2022 suami kerja, udah mulai bangkit lagi nih, jualan lagi, udah lagi asik-asik jualan. Bulan Mei 2022, Olin ini anak yang kecil, dia kena gangguan saraf di kepala. Terus akhirnya dari situ dokter nyaranin untuk dia nggak main handphone, karena selama jualan ini emang aku fokus main handphone kan, buat nyari barang, buat melayani orderan itu dari handphone. Jadi pas aku jualan dia main handphone. Nah divonis dokter kena gangguan saraf di kepala, mau nggak mau dokter nyaranin suruh berhenti handphone. Karena dia berhenti handphone, mau nggak mau aku harus dampingin dia. Berhenti jualan lagi lah di situ. Seru. Terus ya udah, biasanya megang duit sendiri, biasa interaksi sama banyak orang, biasa ada kegiatan. Cuman ngomong anak, bingung kan mau ngapain. Akhirnya kepikiran, aku bukan anak sosmed, jadi nggak pernah scrolling sosmed. Itu punya TikToknya juga punya anakku. Itu nggak sengaja buka, ada konten. Jadi di situ mulai ada konten TikTok tuh yang affiliate.
Nah, di situ aku mulai belajar tuh. Jadi kalau misalkan itu bisa kali bikin konten buat nyari uang lah gitu. Tadinya pikirannya begitu. Terus pas itu iseng-iseng belajar bikin konten itu dari YouTube. Mulai dari edit. Belajar sih ngeditnya dulu sih. Karena kan mikirnya dulu tuh apa aja bisa divideoin lah gitu. Videoin gampang, yang penting edit gitu. Udah dari situ udah mulai bikin konten. Terus lama-lama capek nih. Karena harus mikirin gini, besok bikin konten apa ya, besok bikin konten apa ya, udahlah, males bikin konten, udah gitu. Terus akhirnya pas bulan Juni, karena dia anakku tuh sebenarnya bukan picky eater, tapi dia nggak cocok sama semua masakan orang. Picky eater. Oh, picky eater. Tapi bukan picky eater. Iya. Terus. Dia cuma mau sama masakan emaknya doang. Akhirnya di situ aku udah mulai masak tuh, mulai masak. Nah, selama aku jualan tuh aku gak pernah masak. Jadi beli online terus, beli mateng. Luar biasa guys. Nah di situ mulai masak. Iseng tuh, karena aku kan juga sambil belajar ngedit ya. Jadi iseng mulai ngevideoin proses aku masak, masakan aku gitu. Terus aku upload lah di Instagram. Itu tujuan uploadnya itu cuman buat dokumentasi pribadi. Oh. Di TikTok sama di Instagram itu cuman buat dokumentasi pribadi. Ya udah, karena emang nggak ngejar viewers, follower gitu, ya udah upload aja kan. Terus pernah satu konten itu oseng kangkung, itu viral, itu dihujat sama banyak orang viralnya. Kenapa? Ya itu. Baik-baik aja saya lihat tadi. Iya, karena kan selera orang beda-beda ya. Itu masak nggak pakai gula, masak nggak pakai air. Ya udah, katanya masak kebanyakan minyak, udah dihujat itu sama orang. Tapi dari situ juga banyak juga yang bilang resepnya enak, cocok sama masakannya. Ya udah, dari situ aku udah nggak mikirin yang haters. Ya udah, aku masak aja lah, sesuai sama selera aku. Orang seleranya beda-beda, ya udah bodo amat. Terus ada satu momen yang aku pikir gini, tadinya resep ini mau buat jualan sendiri. Es teler, waktu itu bulan puasa bulan Juni apa ya? Tahun lalu ya? Tahun 2022 itu. Pokoknya itu resep tadinya mau buat jualan. Tapi mau jualan gak jadi-jadi. Akhirnya resepnya aku share, itu yang es teler KW. Nah, dari situ tuh mulai viral. Dari situ udah mulai kayaknya seru nih. Tapi tetap di situ nggak mikirin viewers, followers, itu nggak tetap mikirin itu. Tetap aja cuman kayaknya gimana yang ngambil angle yang bagus. Jadi improvisasi, belajar improvisasi. Jadi gimana ya caranya biar audiens itu tahu loh, kayak berasa ikut masak di situ. Gitu. Itu mengalir sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tuh aku masih tetap ngeliatin nih, apalagi yang bisa diimprove ya, gitu. Idenya, resep, idenya semua itu tertuang begitu aja atau gimana nih? Apa di konsep dulu? Nggak pakai konsep sih, aku ngalir aja udah. Biasa. Hari ini saya mau masak kangkung nih kan, iya, udah. Masak aja. Nggak ada, coba lihat di konten, nggak ada estetik harus dirapihin dulu. Emang nggak ada. Yang berantakan ya udah, biarin aja berantakan. Betul, itu saya lihat. Abis gimana ya, kita bikin konten aja udah capek, ngedit udah capek. Kalau harus menata-nata semuanya, aduh, udahlah. Kalau yang repot-repot gitu, udah skip aja dulu lah. Hebat ya, bener guys, apa adanya banget katanya juga. Berarti ide. Nah, terus yang kedua, bicara bahan baku konten itu mostly dapat dari sekitar ya, kebun ya. Kebun, tanam sendiri. Ini kebunnya dari mana nih? Apa jangan-jangan punya 2 hektar nanti? Apa sih namanya? Pohon pisang 2 hektar, pohon cabai 2 hektar. Amin. Wah, kalau punya kayak gitu saya numpang tidur dong. Gimana tuh? Tapi emang berkebun tuh salah satu healing aku loh. Oh gitu? Karena kan di 2021 akhir itu yang habis aku kena tipu, itu kan aku down banget ya, otomatis stres. Tambah lagi yang pas dia kena gangguan saraf di kepala, itu juga kan bikin aku stres ya. Mungkin kalau zaman waktu itu tuh belum banyak psikolog, psikiater gitu. Belum banyak yang bahas tentang kesehatan mental kan. Terus ya udah, aku cuman ngalihin perhatianku ke tanaman.
Di situ aku pernah denger YouTube. Jadi kita harus, bukannya harus ya, emang coba ngerubah pikiran dari yang bikin stres itu ke hal lain yang bermanfaat. Ya udah, aku coba aja nanam gitu. Tapi emang dasarnya sih suka nanam. Tadinya nanam kembang. Tadinya nanam kembang, nanam ya bunga-bungaan lah pokoknya. Cuman kalau bunga-bungaan aku pikirnya senengnya cuman pas dia berbunga doang. Iseng lah nanam kangkung, nanam sawi. Pas dia gede, panen, itu girang banget loh. Tapi nggak hidroponik itu kayaknya. Enggak, di tanah. Iseng doang, di bijinya tanam. Iseng di bijinya tanam. Panen, seneng dong. Lupa deh stresnya. Gitu ya? Iya. Simpel itu hidup ya? Iya. Kenapa nggak tanam duit aja, Pak? Aduh, kalau tanam duit pengen itu. Iya, nanti saya yang petikin deh. Gak usah bikin konten lagi. Pasti kan posting seminggu ada 3 kali kayaknya. Instagram tiap hari kayaknya. Kalau awal-awal belajar ngonten itu setiap hari. Setiap hari. Cuman sekarang itu nggak setiap hari juga sih. Paling seminggu 4 atau 3 kali. Ya idenya gimana tuh idenya nyiapinnya? Hari ini saya mau masak sayur asem, besok saya mau masak strawberry apa? Apa itu? Kue tiaw misalnya atau apa gitu jenis mie-mian itu gimana tuh? Itu sih dadakan sih. Jadi emang kita mau masak apa hari itu, ya udah hari itu yang dijadiin bahan konten. Kadang nanya nih anak request minta masak ini, ya udah itu yang dijadiin bahan konten. Intinya kita kalau mengerjakan sesuatu jangan bikin jadi beban. Oh. Jadi biar kita berkembang apa adanya. Dari keluarga Mbak. Nah ini kan pasti kan juga ada yang videoin, ada yang ngeditin. Mostly pemakaian gadgetnya apa nih Mbak yang dipakai buat posting di semua platform? Awal konten aku pakai Oppo Reno 3. Terus di situ karena memorinya udah penuh, itu tahun 2022 ya. Terus aku ganti Oppo Reno 8. Di situ memori juga lebih gede kan, karena aku harus nyimpen video. Habis gitu, baru tahun kemarin aku ganti Realme Realme C12 Plus 5G. Itu memorinya 512 GB. Yang edit pakai apa? Pakai CapCut. Berarti full dari handphone ya? Full dari handphone, take video pakai tripod. Nice. Jadi full jadi talent, editor, apalagi ya, videographer, ya udah. Sama dong. Ya sama dong, ada bedanya kita. Cuman saya pakai laptop aja ngeditnya. Iya. Resep buku itu gimana ceritanya? Aku punya resep buku dijual. Oh, itu ceritanya waktu tahun 2023 ya. 2023 bulan Februari dari editor Gramedia, dia DM. Izin resep-resep yang ada di Instagram dibikinin bentuk buku dengan aku sebagai penulis. Di situ ya udah aku yain aja. Emang waktu 2021 akhir itu aku pernah nulis di buku, aku pengen punya satu karya dalam bentuk fisik gitu. Mau nulis buku, cuman waktu itu aku belum kepikiran mau nulis buku apa. Aku emang suka nulis ya, aku suka nulis dasarnya. Cuman aku belum kepikiran mau nulis apa. Tapi ternyata di 2022 itu ya udah pihak editor Gramedia minta aku buat nulis buku. Itu perjalanannya kurang lebih 1 tahun. Tapi publish bukunya di Gramedia? Udah publish bulan Juli ya Mas? Juni 2024. 2024. Tapi laku penjualannya? Laku. Wih, hebat. Berapa eksemplar Mbak penjualnya? Ya pokoknya dari Gramedia. Berarti buku fisik ya? Buku fisik. Hai. Buku digitalnya juga ada. Pada saat proses si Gramedia tulis itu ada yang dirubah-rubah jauh banget nggak Mbak dari apa yang Mbak tulis sebenarnya? Oh enggak, jadi buku itu, proses bikin buku itu emang 1 tahun. Karena kan di Instagram, aku nggak pernah nyantumin detail resep ya. Jadi aku cuman, ya kalau udah ibu-ibu biasa masakan kira-kira bumbunya bawang merah, bawang putih udah nih. Jadi nggak ada detail resepnya. Nah di buku itu mau nggak mau aku harus trial lagi nih resepnya, pakai takarannya. Oh malah jadi ngulang cerita Jadi ya? ngulang cerita. Bahannya juga disiapin ulang. Bahannya disiapin ulang. Pokoknya ditulis detail resepnya itu. Jadi itu kita gramasinya gitu? enggak sih, kan bumbu-bumbu mah biasanya kan cuman berapa butir gitu.
nggak digeram-geramin. Cakep tuh kalau digeram-geramin. Karena kan nggak semua orang punya timbangan. Iya. Dari buku itu pernah ini nggak? Pernah ada yang undang ke stasiun TV atau apa selama ini Mbak gitu, udah pernah kemana aja, dipanggil kemana aja? Oh, kalau ke TV waktu tahun 2023 itu malah Dai TV datang ke kebun. Wih. Jadi narasumber, tapi narasumbernya bukan konten masak nih, konten berkebun. Kok bingung kok jadi? Kontennya konten berkebun. Jadi dari situ nggak tahu ya, orang pihak reporternya juga bilang gini, ini nggak salah, ini kan kontennya konten masak, kenapa jadi berkebun? Ternyata di situ karena aku emang suka ngambil bahan masakan itu dari kebun. Iya. Terus satu lagi juga di Dai TV juga waktu itu Halo Indonesia, jadi narasumber juga, yaitu juga tentang jadi konten kreator masak dan berkebun itu. Terus sekarang mau jadi apa lagi nih Mbak? Udah jadi YouTuber, udah selebgram, udah TikToker, udah penulis buku resep, udah mau jadi pengembangan bisnis apa lagi nih Mbak? Laundry gitu atau apa? Ya kan kita nggak tahu ya, yang ada di pikirannya apa nih? Kalau aku sekarang pengen lagi belajar public speaking sih. Soalnya kan emang suka udah diminta buat jadi narasumber. Cuman aku tahu kapasitas aku kan, jadi nggak semuanya aku iya gitu. Ya bisa ini bagus ngomongnya nih. Saya cuma di sampingnya aja udah merasa terinfluence ya guys, bener. Nah sekarang pertanyaan saya, suami nih, ketemu suami di mana? Karena kan suami tuh bikin konten behind the scene tuh, ya kan? Gimana nih cerita suaminya ketemunya di mana nih? Kalau sama suami ketemunya tuh di tempat kerja. Oh dulu kerja di mana sih? Material. Situ kerja di material? Iya, jadi aku lulus sekolah 17 tahun. Hah? Ngelamar kerja di mana-mana itu belum bisa. Waktu itu yang punya material kenal sama bapakku. Nah, dia butuh admin cewek buat bantuin jaga di toko. Udahlah di situ. Kebetulan suami malah udah kerja di situ duluan. Oh. Jadi udah cinlok ceritanya. Bedanya apa sama cilok? Tahu ya. Nah itu sekarang support suami kayak gimana nih, sampai dia kan bikinin behind the scene juga gitu. Nah dia sebenarnya sering ada supportnya dari sejauh apa? Terus pada saat pengambilan angle sering terjadi keributan nggak sih? Kalau pertanyaan saya sebenarnya jadi perdebatan gitu loh. ribut nggak mau yang ini, gue ambil dari sini. Wah gue kurang kurus, gue kurang gede ya kan apa gitu kan. Ini harusnya zoom ke kangkung nih. Oh itu kalau dia yang videonya ya begitu emang. Oh ya saya pikir enggak gitu. Gimana cerita diseru. Jadi waktu awal konten tuh emang aku bilang sama dia nih, Mas kayaknya konten kali ya Mas gitu. Ingat banget aku waktu pertama kali bikin konten oseng bayem, itu dia yang megangin HP. Jadi aku masak nih megang HP, belum punya tripod, belum punya ring light, dia yang megangin HP. Sama ring light gitu gini gitu dah. Gak ada ring light, jadi belum ada ring light. Jadi waktu itu HP sama senter ya Mas. Center. Luar biasa. Terus HP sama senter, jadi dia megangin sambil nyenterin gitu. Awal-awal gitu. sering latihan beban ya suami. Iya. Kuat banget loh. Terus udah gitu, mungkin karena dia capek kali ya, Mas saya capek kali. Akhirnya dibeliin ring light pertama kali. Iya, dibeliin ring light. Oke, udah bisa masuk sendiri nih, bikin video sendiri. Nggak lamanya ring lightnya itu copot, itu yang tempat nyangkutin HP itu copot ituannya. Akhirnya beli tripod, beli yang agak mahal, agak pricey sih. Cuman menurut aku itu juga sebenarnya investasi. Iya. Jadi kita nggak usah ngeliat mahal murah, tapi kepakainya lama atau enggak kan invest jadinya. Siap. Kalau udah jadi ya guys, kalau belum nggak apa-apa. Itu aku belum jadi, belum jadi loh. Lanjut. Jadi aku mikirnya karena kan aku mau fokusin ini buat kerjaan, mau nggak mau aku harus invest dong ke peralatan. Ya udah, invest lah itu. Itu juga ngumpulin duit dulu. Oh iya. Tapi di ACC sih. Hari itu suaminya masih kerja di material apa? Oh enggak, jadi waktu habis pas nikah itu dia udah nggak di material. Sekarang suaminya kerja di mana Mbak? Kerja di security. Oh, kira kerja behind the scene.
Itu juga lucu ceritanya. Jadi gini, Mas, kan ini orang banyak yang pada nanyain gimana cara bikin konten ya Mas. Kenapa nggak bikin BTS-nya? Ya kan? Kepikiran lah tuh. Maksudnya biasanya kan kalau istri atau suami udah jadi konten kreator, pasangannya pasti keikut kan? Pasti. Ya kan? Nah, susah, repot. Ngetek videonya susah, ngeditnya susah. Ngajarin lah tuh, ngetek video dari sini, ngajarin lah ngedit. Yang belum dia tinggal voice over. Mas isi suara Mas, enggak malu. Sampai sekarang dia masih malu. Ntar di videoin marah-marah, percuma. Kan sesuai prediksi pertanyaan saya, pasti terjadi perdebatan. Masalahnya kalau udah tag namanya videonya masak, tag nggak bisa diulang. Ya bisa, cepet capek aja ulang. Kan nggak mungkin masa iya bikin bumbu lagi. Nggak mungkin. Jadi dia yang kayak ntar daripada salah. Enggak sekarang mah enggak. Sekarang lagi coba meyakinkan Mas, ayo dong Mas videoin Mas, kan dia sekarang udah pinter ngambil gambar. Pasti. Mas ayo dong Mas videoin Mas, kan udah bisa. Videoin Mas gitu kan. Enggak, ntar salah gitu. Enggak apa-apa, enggak. Ntar ngomel. Enggak diomelin. Ternyata terjadi di setiap pasangan ya. Itu pasti. Karena kan beda sudut pandang ya. Beda sudut pandang. Nah Mbak, setelah punya follower lumayan, Instagramnya juga ada, engagement-nya juga ada, exposure-nya besar, sebenarnya menjanjikan nggak sih penghasilannya sama apa yang udah capeknya gitu? Walaupun terlepas dari Mbak Wiwi emang nggak pernah mau nyari uang sih pertama awalnya kan, hanya ya udahlah kreativitas posting, tapi semenjanjikan apa sih sebenarnya? Semenjanjikan apa ya? Kalau menurut aku uang itu bonus sih, bukan tujuan utama. Nggak butuh berarti? Sebenarnya butuh, tapi kalau kita ngerjain apa itu demi uang, pasti capek, pasti ada bosennya. Nah, uang itu bonus dari nilai apa yang ada di diri kita. Jadi mendingan kita naikin nilai diri kita dulu. Orang pantas nilai diri kita seberapa. Nah sekarang kita nggak ada kelebihan apa-apa, nggak ada skill apa-apa, nggak ada nggak ada value apa-apa lah di diri kita. Orang mau nggak bayar kita? Enggak kan? Nah itu dia. Jadi apa yang ada di diri kita, apa yang kita berikan keluar, nah itu nanti orang bisa nilai sendiri deh. Jadi yang paling gede AdSense, endorse atau apa nih Mbak? Siapa tahu ada yang mau endorse ya kan? Satu Depok misalnya mau diiklanin apa gitu. Sejauh ini mah endorse sih. Sejauh ini endorse sih. Berapa sering endorse sudah? Sehari dan sekali endorse atau? Kalau endorse, aku jujur ya, nggak semua endorse aku terima. Luar biasa. Nggak semua endorse aku terima, karena gini, kadang-kadang ada brand yang mau kita jadi kayak dia karakternya. Jadi di situ tuh kelihatan kaku. Diatur itu? Iya. Jadi itu ada namanya SOW, storyline gitu. Nggak sesuai sama karakter kita nih. Tekanannya banyak, tapi dia mau apa ya? Nggak enak aku ntar ngomongnya. Tekanannya banyak, tapi bayarnya itu baru mau ngomong kalau cuannya gede gimana? Misalnya yang ini kebanyakan prasyarat tapi cuannya oke, gimana? Nggak apa-apa. Itu sebanding. Sebanding ya. Itu sebanding. Iya. Kalau nggak sebanding ya udahlah, nggak usah lah. Pertanyaan yang kedua, mostly dibayar pakai produk atau dibayar pakai uang? Pakai uang sama produk biasanya. Oh, pakai uang dan produk ya. Tapi banyakkan uangnya produknya? Banyakkan uangnya. Jujur aja nih, banyakkan uangnya. Bagus, ya kan? Ya kita kan realistis ya kan? Realistis, sekarang, iya ya, benar. Realistis dong sekarang. Sekarang gimana caranya menghadapi haters yang berlebihan? Pasti pernah dong. Bukan pernah lagi. Bagaimana caranya melakukan rekonsiliasi hati, perasaan, dan logika ketika berhadapan dengan orang? Aku blokir. Biasa aku balas, aku blokir gitu. Balas blokir? Habis aku bales nih komennya atau DM-nya, langsung aja blokir. Emang senyawa kita apaan sih? Daripada dipikirin sebegitunya gitu. Nggak dipikirin sih sebenarnya, cuman daripada mengganggu kan.
Blokir dah jalan terbaik dah. Widih, blokir jalan terbaik. Oke. Apa nih berarti? Sekarang pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada rencana mau pindah rumah nggak di Bogor gitu yang lebih gede lagi lahannya gitu. Jadi ceritanya sekarang mungkin naik level. Wah, mungkin jadi pengusaha sayur mayur sesuai dengan ketahanan pangan yang sekarang ayam, ikan gitu kan, ada saungnya. Nah, itu dimasak, dibikin konten tuh bagus. Ada rencana. Di rumah ada ayam udah. Aku udah mulai melihara ayam. Buaya ada. Siapa tahu bikin konten buaya. Di rumah sekarang aku udah mulai belajar beternak ya. Yang baru lagi nih, belajar beternak. Ada ayam, bebek ya Mas itu namanya. Ayam, bebek, mentok. Itu dikawin silang tuh. Ya bingung deh. Jadinya apa ya? Sebenarnya kayak gitu tuh kalau kita belajar hal baru tuh banyak hal yang maksudnya bisa kita eksplor loh. Kayak itu kan jadi jatuhnya improvisasi. Betul. Kita eksplor lagi kan. Tuh bisa jadi sih, bisa jadi. Jadi beternak ya, berarti. Sekarang udah sukses nih. Kan kemarin tuh masih bingung nih. Ini Sukses ayam apa bakalan nih? Sukses ayamnya apa? hidup maksudnya. Ayamnya hidup. Kemarin tuh waktu mau mulai beternak gini. Ini ayam panjang umur nggak ya? Ini ayam panjang umur nggak ya? Kalau panjang umur buat lebaran dah gitu. Ternyata sekarang ayamnya udah gede, bebeknya udah gede, entok udah gede. Berarti sukses kan? Alhamdulillah. Nanti mulai lagi nih belajar beternak lagi. Tapi kemarin sempat ada yang mati juga sih. Oh. Jadi waktu ini 3 doang sih ini hidup sebenarnya. Alhamdulillah. Dari 10 ayam 3 doang yang hidup. Ya, wajar. Probabilitasnya hilang 7. Wajar. Masih belajar. Ya. Jadi udah 3 yang hidup aja kayaknya udah seneng banget gitu loh. Jadi nanti kali kalau yang ini udah dipotong, mau belajar lagi, beternak lagi gimananya. Lagi belajarnya tuh dari YouTube sih sebenarnya. Cuman apa ya, rumit juga ternyata beternak itu. Mendingan nanam beneran. Iya. Terus jualan offline nggak sih sekarang? Kan udah kayaknya sibuk di online. Offline masih jualan nggak? Offline di rumah. Iya. Oh masih ada. Reseller setia masih ada yang belanja ke rumah. Tenang. Misalnya mau lebaran nih, kue. Banyak. Tenang, masih banyak. Namanya apa? Nama apa? Nama kuenya. Oh itu kuenya nggak ada namanya. Jadi kuenya nggak ada namanya. Jadi kalau mau jualan bisa dikasih merek sendiri malah. Baru gue mau ngomong. Bener. Nah ya jualan apa aja? Kue keringnya. Ada nastar. Nastar aja ada 3 macam nih. Nastar keong, nastar keju. Oke. Nastar klasik, nastar keong tuh bentuknya gede, tapi selain nanasnya banyak. Oke. Mahal dong harganya. Relatif, mahal murah mah relatif. Tapi kalau soal rasa mah nggak kalah yang bermerek. Wede, promo guys. Iya bener, soal rasa mah nggak kalah yang bermerek. Iya. Apalagi ya, putri salju, coklat mede, kastengel, pokoknya ada 12 macam sih. Sibuk dong sekarang nih. Tapi yang bikin bukan aku sih. Nah, terus? Itu ada ada kerabat yang bikin. Dia juga udah jatuhnya home industry karena bikinnya udah pakai mesin. Oh ya. Udah nggak bisa nastar sendiri, capek banget itu tangannya. Gimana caranya Mbak ini nggak capek, tetap terus berkarya, berpikir terus? Apa yang nyebabin semangat itu sebenarnya? Konsisten gitu, semangat untuk tetap konsisten. Posting. Kalau di awal-awal kan aku mikirnya itu untuk nambah skill aku. Nambah skill aku dulu nih, aku mikirnya nambah skill. Terus ya itu, aku tuh pengen kayaknya, aku orangnya terlalu perfect ya. Aku orangnya terlalu perfect, jadi kalau aku bikin sesuatu tuh harus sempurna gitu loh. Jadi aku melihat ini bagus nggak ya, apalagi yang bisa diimprove gitu. Apalagi yang bisa dibikin bagus. Gimana caranya narik orang biar dia itu bisa ngerasain kalau dia ikut masak di situ. Gila. Daging guys. Ngerjakan apa yang disuka. Hobi. Jujur aku tuh nggak hobi masak. Jujur aku nggak hobi masak bener. Jadi kalau menurut aku tuh bukan mengerjakan yang dicintai, tapi cintai yang dikerjakan. Oh, dibalik ya guys, dicintai apa yang dikerjakan ya? Iya, jadi ya mau nggak mau ya harus dikerjakan. Dari sisi support suami nih, seberapa besar sih
mengizinkan istrinya itu juga membuat konten. Kan nggak semua suami juga mengizinkan berkonten. Betul. Ada tipikal yang jangan, saya nggak mau suami istri saya masuk on frame mukanya, tangannya. Iya. Gimana nih sejauh apa nih Mas? Kalau mengenai support sejauh ini selama yang itu apa namanya bisa membuat istri itu misalnya mungkin secara global ya, secara keseluruhan untuk ibu-ibu lah ya, untuk perempuan itu kalau mengenai support itu saya lebih selama itu bisa membuat happy, bisa in frame apa yang dia punya dengan proses tahap belajar, saya sih selalu support apapun itu jenis pekerjaannya ataupun yang lainnya ya, yang penting dia tidak melupakan batasannya sebagai kewajiban sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Seperti Tapi itu. nggak pernah kan? Enggak, sejauh ini sih saya ya begitulah. Nih, apa mau kita gali masalah yang lain? Bahaya ini guys, nanti tajam-tajam silet ini. Terus awal mula belajarnya kapan? Waktu jadi apa? Proses melakukan video dan lain-lain itu memang otodidak dari awal apa hanya Video saya pribadi maksudnya? Iya. Kalau video saya pribadi itu apa awal mulanya istri berkonten kan banyak istilahnya pertanyaan-pertanyaan terus hujatan-hujatan juga. Nah jadi awal mulanya saya mulai terjun itu membantu istri itu apa? Jadi yang bersangkutan ini merasa depresi, merasa stres, udah bikin video susah-susah dengan ide kreatif yang sebagaimana berbagai bergelumitnya lah, pusingnya bagaimana, ngeditnya, ngambil tag videonya, angle-nya. Nah itulah nggak usah dibawa stres, bang itu kan, dinikmatin aja karena ini sesuatu proses itu kan butuh perjuangan, Nice. ya kan. Nanti gimana perjuangan kalau memang posisinya udah sampai ke titik yang wah mungkin ya kembali lagi ke kita juga. Jadi gak usah terlalu ini. Nah makanya ini loh saya bikin itu tuh mulai karena istri ini kan ngoceh-ngoceh lah, videonya diambil ini. Nah udah akhirnya tambah juga ada yang berkomentar posisinya ini bikinnya gimana, ribet atau enggak, terus ya harus perlu alat yang bagus enggak, yang mahal enggak. Nah makanya di situ saya mulai berpikir ada ide kenapa gue nggak bikin bagian desainnya aja nih, proses di balik layarnya. Kan di balik suatu video yang bagus itu kan pasti ada prosesnya. Nah ini loh prosesnya, sampai handphone, sampai tripod tumpah jatuh ke minyak goreng mendidih. Waduh. Itu kan Waduh. yang tripodnya patah, yang lightingnya Lain, copot guys. dinding. Agak lain, Itu maksudnya Goreng, Bang. bagus ya, alhamdulillahnya ya masih dikasih keselamatan lah pada itu handphone. Handphonenya dipikirannya. Iya, maksudnya kan posisi Tapi minyak goreng panas tuh. betul lagi pas posisi mendidih. Nah itu ngegelinding sendiri dia, itu kan. Nah itu yang mungkin ya Allah ulang itu kan ya mau nggak mau kan. Namanya sih bilang ya kalau misalkan rusak ya nggak ada masalah. Bismillah, ada lagi gantinya. Karena ini kan posisinya ya namanya musibah kan pasti ada. Segala proses pasti ada butuh perjuangannya. Makanya sih bilang nggak apa-apa. Entah kalau dikasih rezeki lagi beli yang bagusan. Terus saya begitu dan alhamdulillahnya masih ketolong, masih selamat nih handphone, alhamdulillah masih bisa konten, gitu kan. Makanya saya bukan mikirin bahannya atau kaminya sebagai talentnya, soalnya alatnya ini loh yang, nah tanpa adanya alat kita kan nggak mungkin bisa expose apa yang kita bisa seperti itu. Makanya alhamdulillah handphonenya masih selamat walafiat tuh, ya kan saya itu ya udah begitu aja, ya sealurnya berproses aja kita nikmatin aja gitu. Digoreng. Saran buat pemula yang baru belajar apa nih Mbak? Saran buat yang baru belajar nih. Kan sering banget juga yang nanya nih, kalau bikin konten tuh menghasilkan uang berapa. Jadi kebanyakan orang tuh mengerjakan sesuatu itu tujuannya uang, viewers, followers. Kalau menurut aku, kalau tujuannya kita itu cuman itu, nanti kita capek sendiri. Jadi rubah dulu tujuannya buat naikin nilai diri kita, naikin skill kita. Itu aja dulu fokusnya. Jadi nggak usah fokus ke viewer, followers, apalagi fokus ke uang. Itu tuh cuman hasil.
Oke, tetap semangat nonton semua konten-konten mereka berdua, baik yang behind the scene maupun yang hasil jadinya. Karena kalau nggak ada yang nonton juga nggak semangat juga bikinnya. Ya, jadi begitu aja dari kami, dari GDA Creatives. Undur diri dari Uncle House. Selamat malam. Salam.